Mulai wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Master, hari ini gimana nggak ketawa ngeliatin kelakuannya Nepos? Itu ada apa lagi itu? Kayaknya ada yang lucu lagi setelah kemarin dokter ini bilang punya apakah Shell ya? Dikata Shell. Pakai shell. Kapan beli shell? Orang dokter beli jaket, dibilang KW. Ternyata ya Allah lucu banget. Emang bener ya. Ini kayaknya emang Master bisa nggak sih ya Allah? Ada orang sakit diobatin gitu. Ini kayaknya dia sakit nggak ngerasa sakit kali ya. Sakit jiwa ini Nepos ini. Kalau saya lihat dia udah NPD akut loh. Udah kena ini gangguan jiwa. Sampai tadi dicek ya, misalnya oke lah kita cek misalnya namanya dia kan kita lihat nih ada nggak, kalau namanya Doktif sudah jelas ya keluar tuh namanya, pembelanjaannya Doktif kan ada semua di situ. Coba kita cek deh Fitri Salfitri ada nggak ada sama sekali datanya dia nggak pernah beli. Nah makanya pas ada KW Pantes, ternyata dialah pelakunya yang selalu membeli barang KW gitu loh. Datanya dia nggak ada sama sekali, Dok, nggak ada datanya dia. Oh pantes, ya udah terjawab berarti dialah sang ratu KW gitu loh. Dia nggak ngerti barang limited edition, nggak tahu dia. Orang barang Doktif satu-satunya di Jakarta. Nah makanya enggak Indonesia. Kalau Gucci-nya dia masuk Jakarta tapi cuma satu di Indonesia. Dok, ini kalau cara besarin biar segaris itu gimana, Dok? Kenapa? Biar segaris gitu, Dok. Apanya biarin? Kita bersandingan gitu, Dok. Iya, makanya itu. Aduh. Tapi yang sekarang lagi heboh soal masalah yang mualaf itu, Master. Ya, gimana, Dok itu? Berasa nggak sih sebenarnya itu pergeseran isu dari Doktif sebenarnya mau mempertanyakan ada dua hal yang ingin Doktif tanyakan. Sebenarnya kenapa kok istrinya tersangka DRL ini tidak kena pasal 55 sama TPPU. Ini yang Doktif takutkan ini adalah pengalian isu. Nah, ya itu. Jadi ini sebenarnya kalau Doktif lihat, oh ini pengalian isunya ke masyarakat lupa. Halo? Jadi tetap akan fokus di pasal 55 dan TPPU. Jadi kalau misalnya ya tersangka DRL tidak ingin mengembalikan uang yang diduga hasil nipu, berarti harus disita ke negara, miskinkan pelakunya, kan begitu? Tolong nggak, Master? Betul itu. Jadi begitu, bukan untuk menyumpal mulutnya Doktif, gitu. Ya. Jadi silahkan negara sita miskinkan, gitu loh, yang sudah merugikan masyarakat ratusan miliar ini. Nah ini sekarang pengalian isunya. Nah ini begitu Doktif lihat, siapa ini pengalian isunya ini. Jadi menggunakan jasa bujer-bujer ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Padahal fokusnya bukan ke situ. Fokusnya itu adalah pasal 55 dan TPPU. Nah itu benar-benar ini strateginya ke situ nih rupanya ini. Oke, kita bongkar deh. Nanti kita kumpulkan semua media. Kalian sadar nggak ini sebenarnya pengalian isu? Gitu yang dilakukan oleh kubu mereka, karena kan mereka punya media. Nanti itu yang pertama yang ingin Doktif sampaikan. Yang kedua, tentang strategi akan bermain drama. Jadi mereka akan bermain berperan watak. Jadi nanti pada saat persidangan, tersangka DRL itu akan menampakkan wajah melas, gitu ya. Terus kayak orang yang butuh belas kasihan, seperti itu. Karena dia sangat pintar bermain watak. Ya, seperti yang kita tahu bagaimana dia pintarnya, dia mengatakan ini mengandung tomat putih. Kayak wah, pintar banget dia jualannya. Ya kan, dari yang cuman modal 200.000, wah tomat putih 1.500.000, nah gitu kan. Ini pintar sekali dia wataknya. Belum lagi nanti akan Doktif bongkar dia menjual produk yang malah bisa kan kadar gula darah. Jadi malah bisa menyebabkan orang kena kencing manis. Ada lagi itu betapa kejinya. Ada lagi belum Doktif bongkar. Ini keji banget ini manusia ini. Jadi Doktif nunggu permainan dia. Pengalian isu apalagi nih, nanti kamu akan menampakkan, memunculkan wajah melas. Drama nanti dia ini akan drama. Seperti kemarin itu
Master, pada saat kemarin itu dia ditahan, itu kan dia drama sakit 5 jam loh di dalam. Dia pura-pura sakit di dalam loh. Iya. Dia pura-pura sakit, menggigil lah, nggak bisa bangun lah, apalah, macem-macem. Sampai akhirnya penyidiknya bilang, sudahlah, berhenti. Anda bilang Anda sakit lambung, kronis. Kok tiba-tiba keluar dari sini, tiba-tiba Anda minum? Ayo, katanya lambungnya parah. Kok tiba-tiba kok 2 itu aja penyidiknya udah gede banget. Tapi kan masyarakat tuh kan Indonesia tuh kan seolah-olah kayak, aduh, sekarang digunakan. Jadi dokter itu akan bongkar sampai seakar-akarnya, ini orang ya udah kurang apa gitu loh. Dokter itu udah bukannya apa, nanti dia akan bermain watak. Ini sekarang ini dokter lihat, oh strateginya kamu mengalihkan perhatian masyarakat. Pasal 55 sama TPPU memiskinkan diri kamu, gimana caranya? Ya, kamu ingin menyuap mulutnya dokter dengan 50 miliar, sorry, mental. Gak ada ya. Mental, miskinin, ambil, sita negara. Ya, itu kuncinya. Baru berhenti. Nggak akan berhenti kalau perlu Dotif kumpulkan semua media. Nggak apa-apa Dotif yang bayar untuk media. Nggak apa-apa. Yang penting duit masyarakat kembali. Nggak bisa duit masyarakat kembali, miskinkan. Masyarakat tidak dapat, dia juga nggak dapat. Atau istrinya juga nggak dapat. Kan begitu. Jangan dia nanti setelah keluar atau masih di dalam, istrinya masih petentang-petenteng menikmati hasil nipu masyarakat. Oh, nggak bisa begitu caranya. Apalagi dokter loh, suami istri ini. Maksudnya apa? Kan begitu, Master. Ya itu, jadi memang ini pergeserannya itu dialihkan ke isu agama. Padahal ya pasal 55 sama TPPU ini yang akan terus dokter gempur di media. Kejar, nggak bisa, udah nggak bisa. Pasal 55 orang istrinya jelas banget ikut jualan kok. Gitu, Iya, istrinya ikut menikmati. Masih jualan tuh dok, sampai sekarang saya lihat. Iya makanya. Ikut menikmati tuh nggak kena sih. Terus yang nggak adil tadi dokter baca, ada orang yang merugikan sampai 7 triliun, 7,25 triliun. Hukumannya berapa? 9 tahun. Denda berapa miliar gitu, Master. Kan nggak fair banget gitu loh. Nggak fair banget buat Nikita. Nikita juga hanya 4 miliar, hukumannya 6 tahun. Itu gimana keadilan? Ini apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi saya juga namanya kok jadi yang orang-orang yang berproduknya ini bermasalah malah difasilitasi. Iya, makanya ini benar-benar gitu. Terus sekarang ratusan miliar uang masyarakat nih, ratusan miliar uang masyarakat yang diduga sudah diambil, ya udah digunakan kemana-mana nih. Ya kan alirannya kemana-mana, ada buat beli sahamnya si HW lah, kemana-mana lah, beli apartemen lah, beli mobil lah. Kok nggak diusut, kok nggak ada TPPU-nya? Kemana ini? Ada apa ini? Kan gitu. Jadi memang kita harus bersuara dok. Memang kita jangan sampai berhenti untuk bersuara. Karena kalau kita betul. Sudah dok. Benar. Iya, jadi ini selanjutnya nanti ini kita akan gebrak di TPPU sama pasal 55 di keluarganya. Gitu loh. Sekarang kan harus diusut. Stikernya siapa yang bikin stiker? Siapa yang nyuruh bikin stiker? Nah, itu. Ayo. Ini kan harus terus diusut. Berarti kan pembuatan stiker itu kan berarti sudah istilahnya sudah kong kali kong. Mereka sudah berkolaborasi. Iya, kan nggak diusut. Kenapa cuman satu yang kena? Padahal dokter melaporkannya nggak cuman satu loh. Gitu, dokter melaporkan tuh dalam lidik, harusnya semuanya kena. Ada apa ini? Ada yang ditutupin atau ada apa? Gitu. Makanya dokter ngawal terus ke sana, dan tolong ya Bro Aziz ya sebagai lawyernya, nggak ada larangan. Dokter mau mengawal ini, biarkan kerugian uang masyarakat ratusan miliar. Ya, dokter sebagai dokter merasa miris sama kelakuan oknum dokter yang kayak begini. Gitu. Selama ini tuh nggak ada yang berani ngelawan dia. Aku udah males ngadepin orang yang manipulatifnya kayak DRL ini. Sangat-sangat manipulatif. Gitu. Ngomong udah jelas dok, emang. Kenapa? Kalau saya lihat rata-rata tuh seperti itu gitu, polanya sama. Polanya itu sama. Semua sama. Itu. Iya, polanya benar, makanya udah kayak itu tuh gemes banget. Udah kita bakalan buka, udah bongkar semua, nggak ada takut-takutnya kalau dokter tuh nggak ada, tetap maju terus. Jadi gini ya, nanti buat buzzer-buzzernya tolong disampaikan buat tim kreatifnya Alex sama Hans ya, tim kreatifnya sampaikan.
ya kalau misalnya tidak mau mengembalikan uang ya dari hasil diduga penipuan tersebut, maka negara yang harus memiskinkan. Ya, itu yang akan Doktif minta keadilan. Masyarakat tidak mendapat, dia pun tidak boleh mendapatkan itu. Masyarakat tidak mendapatkan haknya, maka dia pun dan keluarganya termasuk istrinya pun tidak berhak untuk mendapatkan itu. Itu baru adil, itu baru fair. Itu baru Doktif merasa perjuangan Doktif ada hasilnya. Betul. Tapi kalau hanya untuk disuap dengan 50 miliar, Doktif diam. Itu bukan Doktif banget, sorry. Cuaks gitu. Doktif buang itu semua, nggak mau. Kalau Bro Aziz mau melaporkan Doktif, silahkan laporkan lawyer. Itu bukan cocot-cocot modelnya. Doktif aja LP kok. Bikin LP kok. Bahkan jangan salah. DRL pun itu dilaporkan loh. Penista. Nggak jalan-jalan tuh kasusnya 3 tahun. Dilaporkan sama Bang Sunan Kalijaga. Lawyer itu ya. Bang Sunan Kalijaga. Itu Iya, klien betul. Anda loh. Nah gimana ceritanya? Sekarang begini, saya tunggu, makan Doktif tunggu. Kalau misalnya ya saudara DRL ingin melaporkan Doktif, silahkan laporkan di SPKT Polda Metro Jaya. Anda yang melaporkan sendiri. Berani nggak Anda keluar pakai baju oranye dengan diborgol, keluar lapor ke SPKT? Berani nggak Anda? Coba, nggak berani kan ketemu Doktif aja di luar hati ketakutan, ada gemeter dia. Ada Doktif ya, saya nggak mau keluar, saya takut gitu. Hah? Kenapa ketemu Doktif kok takut? Tapi giliran di luar, di medsos, petentang-petenteng. Itu giliran di dalam kayak ayam kisut. Hah? Keluar kamu, hadapin Doktif sini. Doktif mau tanya, kenapa kamu nggak mau mengembalikan uang masyarakat? Apa penyebabnya? Hah? Apa ruginya? Takut miskin? Takut miskin? Dulu kamu nikmatin, kamu pamer-pamer lo, beli mobil, beli pamer rumah, pamer apartemen. Itu dari uang apa? Uang nipu masyarakat bukan? Kenapa nggak mau mengembalikan sekarang? Takut miskin? Itu tanggung jawab dong. Itu kan bukan uang kamu. Itu uang dari kamu hasil nipu kan gitu. Iya. Nah, ini yang kasus, balik lagi kasus TPPU-nya ini nanti akan seperti apa dan bagaimana dok? Kalau Nah, itu harus kita dorong, itu nggak bisa. Dokter bakalan Dokter tanyain lagi nanti. Pokoknya di media sih memang kan no viral no justice. Nggak akan berhenti Dokter ngomong. Udah pokoknya nggak bisa disuap. Pokoknya Dokter ini selesai. Nggak bisa. Orang berusaha deketin Dokter sana sini mental semua. Gitu nggak bisa. Dokter bilang masyarakat nggak dapet, ya otomatis. Iya sih Suni, nggak dapet sama-sama, udah selesai. Kalau itu baru adil, itu baru saya bisa dengan bangga ngomong bilang masyarakat maaf, Dokter tidak bisa mengembalikan uang kalian, tapi jangan khawatir, ya si penipunya juga nggak bisa menikmati juga, enak dong ngomongnya ke masyarakat. Jadi tenang kalian, gitu, nggak ada beban kita, dia pun nggak menikmati uang kalian, jadi nggak apa-apa lah, ikhlasin aja, gitu kan gitu. Iya. Nah ini kalau untuk mau dikonfirmasi ulang dok, apakah nanti Gitu ceritanya Mas. BPOM itu akan menjadi saksi di persidangan DRL dok? Betul. BPOM akan menjadi saksi ahli. Betul, itu sudah dipastikan karena memang keterangannya kemarin kan didapatkan dari BPOM. Dan juga yang ini juga yang harus dipertanyakan juga tentang produknya DRG. Jadi kenapa kok kalau Dokter lihat dari SP2 HP-nya itu dari PMJ tidak memeriksa distributor resmi dari produk yang direlabeling oleh DRG tersebut. Kan kalau Dokter ngelihat ngakunya kan baru terjual 165. Ya, nah itu kan kalau dugaannya Dokter ya bohong. Kenapa kok nggak dicek langsung ke distributornya berapa dia belinya? Gitu loh. Kan beli dulu tuh, abis itu direlabeling kan? Iya. Nah itu kan ketahuan. Sama seperti yang dilakukan oleh DRL. DRL ini berapa ribu dia beli tuh. Makanya Dokter bilang, kenapa kok Dokter bilang angka ratusan miliar? Gitu loh. Karena distributornya sendiri mengakui bahwa penjualannya itu udah puluhan ribu. Ya dikali aja Master. Berapa kerugian masyarakat? Begitupun dengan Tomato. Iya. Fix sama ya dok, sama DRL.
penjualannya juga Sama, fantastis. yang Repskin tuh sama Repskin itu sama. Cuman penjualannya berapa kan nggak diketahui. Kalau yang dari DRG itu masalahnya kita nggak tahu tuh yang dari DRG. Kalau yang dari si DRL itu ya distributornya juga cerita sama dokter sudah tahu jumlahnya berapa gitu loh. Jadi kita tahu gitu. Kalau yang ini kita nggak tahu nih. Tapi kalau 160 mah sangat nggak mungkin orang dia pamerin kok dia jualan, nggak mungkin lah. Gitu. Itu nggak Iya. mungkin gitu. Jadi ya ayo lah Polda Metro yang bener juga dong, ayo dicek dong yang namanya distributornya itu, panggil distributornya bukan langsung ke BPOM. BPOM itu saksi ahli itu biasanya setelah semua datanya kita lengkap, itu biasa setelah data-data semua penyidik lengkap baru kita panggil saksi ahli, itu terakhir biasanya loh ya. Kalau dari pengalamannya Doktif nih, dari kasusnya DRL. Jadi semua dipanggil dulu, e-commerce lah, terus distributor lah, ini semua dipanggil. Setelah datanya lengkap, baru ke saksi ahli. Mm-mm. Gitu. Tapi Doktif kok lihat di SP2HP-nya kok tiba-tiba kok pemanggilan ke saksi ahli. Sementara belum diketahui jumlah penjualannya itu berapa dari distributornya. Gitu kan harusnya dicek dulu itu. Jadi supaya bisa membantah keterangan bahwa yang terjual itu 165 pieces itu betul atau tidak, kan begitu. Iya. Gitu sih, tapi udah diberikan masukan sih. Jadi kemungkinan penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sih. Kemarin dokter sudah memberikan masukan gitu ke penyidik. Jadi coba dilakukan pemanggilan kepada distributor dari produk Repskin tersebut.